Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu Paskah keempat, 8 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 27 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Aprilia Anastasia Yuliani Alma dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Mojorejo, Blitar. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih. Shalom, semoga semua sehat dan bahagia. Renungan pada hari ini bertemakan, jadilah pengikut dan murid yang baik. Tentu di Minggu Paskah pekan yang keempat, pada pagi hari ini, tema utama dari bacaan Injil sesungguhnya adalah gembala yang baik. Namun renungan kali ini akan kita soroti, akan kita refleksikan bahwa meneladan gembala yang baik dimulai dari pemuridan. Untuk menjadi gembala yang baik, seseorang perlu dibentuk menjadi murid yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika dalam gembala yang baik ada syarat-syarat yang dilakukan oleh sosok gembala yang baik, seperti yang diteladankan Yesus, tidak hanya pandai berkata-kata, namun Yesus memiliki kuasa, memiliki wibawa. Dari mana hal itu dilihat? Yaitu ketika Yesus memanggil domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, suaranya tentu akan didengarkan oleh domba-dombanya. Dan bukan hanya didengarkan, tapi suaranya juga dapat menggerakkan domba-dombanya itu untuk mengikuti apa yang diajarkannya. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana kemudian citra kita sebagai pengikut dan murid yang baik? Jika gembala mampu didengarkan suaranya, maka tugas dari murid dan pengikut adalah mendengarkan suara gembala dan melakukan apa yang dikatakannya. Dalam hal inilah murid-murid itu dapat disebut sebagai murid yang baik. Untuk menjadi murid yang baik tentu bukanlah hal yang mudah.
Kita sendiri banyak belajar dari pengalaman nyata kita dalam hidup seharian. Umpamanya sebagai orang tua, kita punya anak, dan kalau suatu saat anak yang kita rawat, kita bimbing, kita bina, kita beri nasihat, kemudian tidak mau mendengarkan apa yang menjadi nasihat kita, tentu sebagai orang tua pasti akan memiliki rasa jengkel dan kecewa. Nah, demikian juga ketika anak-anak merasa bahwa orang tuanya melupakan tanggung jawabnya dengan tidak pernah memberikan nasihat yang baik, bahkan membiarkan anak itu dengan segala perilakunya, hingga pada akhirnya sang anak harus menanggung resiko dari perbuatannya, misalnya celaka dan sebagainya. Tentu perasaan anak akan terluka, dan orang tua juga terluka. Dari mana terlukanya? Terlukanya ketika dari pihak orang tua tidak bisa memberikan perannya dengan baik sebagai gembala, dan dari pihak anak juga tidak bisa memenuhi kewajibannya mendengarkan suara gembalanya dengan baik, bahkan menerima ajaran dan didikan-didikannya dengan baik. Nah, dalam hal inilah figur gembala yang baik dan figur domba yang baik, figur pengikut yang baik, figur murid yang baik menjadi terluka. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dua refleksi yang menjadi tekanan bagi kita, yaitu bahwa kita sudah mulai untuk mengubah diri. Sejak kapan harus dimulai? Sejak saat ini. Kita tahu bahwa sekarang sudah Minggu Paskah, pekan keempat. Paskah berarti kemenangan. Paskah berarti hidup baru. Maka segala perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, perilaku-perilaku yang sering mengecewakan Tuhan dengan tidak mendengarkan nasihat dan bimbingan Tuhan, tidak melakukan seperti apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, itulah hal-hal yang harus kita kuburkan. Marilah kita mencoba bersama untuk kembali mengenal jati diri kita, bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, kita ini adalah murid-murid Kristus. Kewajiban kita semua mendengarkan suara Kristus sebagai guru dan gembala kita. Marilah kita jadikan diri kita sebagai murid-murid yang baik, yang bisa membuat hati gembala kita, hati guru kita menjadi bahagia. Gembala kita tentu tidak akan sia-sia pengorbanannya jika kita tetap mempertahankan hal-hal yang baik yang diajarkannya. Dan kita juga akan beroleh bahagia ketika kita berusaha mempertahankan segala kebaikan yang selalu diberikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pesan Injil pada hari ini. Semoga kita semua, saya dan Anda, tumbuh menjadi pengikut, menjadi murid yang baik, karena berkat bimbingan gembala yang baik. Tuhan memberkati.